Andrea sudah bersiap-siap untuk pergi. Dia memakai pakaian santai ke kantor karena hanya untuk pergi mengambil fasilitas dari kantor. Mona dan Soya sudah duduk di mobil dengan camilan yang dia bawa. Nantinya mereka akan bergantian menyetir, namun untuk tempat pertama dituju yang menyetir adalah Andrea. Bagaimana sudah bertemu dengannya? Yang dimaksud Mona adalah Hendrik, mengingat dari kemarin Hendrik terus mengusiknya dengan mengatakan ingin ikut. Setidaknya Mona sudah memberitahu Andrea dan membiarkannya berbicara dengan Hendrik. Mona bergidik ngeri ketika mengingatnya. Apalagi saat itu Hendrik keke ingin ikut, entah apa motivasi ikut dengan mereka. Tentu. Tapi sepertinya dia mengikutiku sampai ke sini, tambah Andrea seraya melirik Hendrik yang kini berdiri di ambang pintu perusahaan. Andrea memang kembali dengan cepat, dia hanya mengambil beberapa barang dan memberitahu Hendrik, lalu sekarang Hendrik malah mengikutinya. Pria itu mulai mendekat ke arah kaca mobil. Tampaknya pria itu terkejut karena sekarang Andrea lah yang berada di kursi kemudi. Kenapa Bu Andrea yang menyetir? Hendrik berkata dengan panik. Tentu saja hal itu memancing reaksi heran dari Soya dan Mona. Memangnya kenapa? Toh juga Bu Bos yang mau, tukas Mona. Tidak bisa dong, Bu Andrea itu atasan kita. Apa tega membiarkan atasan kita yang terhormat menyetir? Hendrik geleng-geleng kepala saking terkejutnya dia. Biasa saja tuh, lagian Bu Andrea yang menawarkan diri. Toh juga Bu Andreanya biasa saja, kok malah kamu yang sewot, tukas Mona sebal. Andrea terkekeh pelan. Santai saja, aku dan mereka akan bergantian untuk menyetir. Dadiku saja tidak sepanik kamu, ujarnya. Maaf Bu, saya hanya mengkhawatirkan Ibu, apalagi perjalanannya akan sangat jauh. Memangnya perusahaan tidak menyediakan supir ya? Tanya Hendrik lagi. Guratan kekhawatiran tidak lepas dari wajahnya. Sebenarnya Hendrik ini antara khawatir namun juga setengahnya takut. Entah apa yang sebenarnya Hendrik pikirkan sampai Andrea tidak boleh menyetir sendiri. Soya yang duduk di belakang dan sedari tadi diam, memilih untuk bersuara karena Hendrik juga banyak bicara. Hendrik, kenapa kamu khawatir sekali? Lagi pula kami ini wanita-wanita kuat yang tidak mudah tumbang hanya karena menyetir saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Tukas Soya yang lama-kelamaan merasa sedikit jengkel dengan tingkah menyebalkan Hendrik. Hendrik menoleh ke arah Mona. Saya tidak mengkhawatirkan kalian berdua, tapi Bu Bos. Bagaimana bisa atasan yang menyetir? Soya memutar bola matanya jengah. Lihatlah Bu, bocah ini khawatir dengan Anda. Apa jangan-jangan dia diam-diam menyimpan perasaan pada Anda? Tebak Soya. Jilep. Kini Hendrik malah berdiri kaku, tentu saja niatnya bukan seperti itu. Dia hanya khawatir dan takut kalau Andrea kenapa-napa, maksudnya Andrea itu adalah atasan yang sangat dia hormati. Tentu saja tidak. Mana berani saya menyimpan perasaan untuk Bu Bos. Andrea tertawa kecil melihat ekspresi Hendrik yang menurutnya sangat lucu. Sudahlah, saya tidak apa-apa, lagi pula mereka berdua akan menyetir lebih lama daripada saya. Kamu tidak usah takut. Sementara Hendrik sedang memikirkan sesuatu dan teringat akan idenya. Bagaimana kalau saya ikut dan menyetir? Tentu saja ucapan Hendrik mendapat tatapan tajam dari kedua wanita yang duduk di belakang itu sekarang. Tidak bisa. Kamu harus mengerjakan pekerjaan di kantor. Nanti kalau pekerjaan itu tidak selesai maka sia-sia juga kita pergi, ujar Mona melarang. Apa yang dikatakan Mona benar Hendrik. Kita sudah membagi tugas dengan adil dan saya tidak akan membiarkan kamu mendapat tugas lebih. Diam saja dan jangan banyak bicara, ujar wanita yang kini mengenakan kemeja kerah berwarna biru, dan kali ini terlihat lebih tegas dan berwibawa. Hendrik menghela nafas dan akhirnya mengangguk setuju. Toh juga tidak akan ada hasilnya kalau dia terus berdebat seperti ini. Di perjalanan Mona tidak berhenti untuk membicarakan Hendrik.
Lebih tepatnya membicarakan Hendrik yang terlalu mengkhawatirkan setiap kegiatan yang dilakukan Andrea. Mereka benar-benar berpikir bahwa Hendrik mungkin menyukai Andrea. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Bukankah bocah itu terang-terangan menyukai Anda? Tanya Soya. Andrea yang memang menyetir dengan tenang tidak menoleh sedikit pun ke arah lawan bicaranya, sebaliknya dia hanya menggeleng. Kenapa? Tapi Hendrik lumayan, memang sih kita harus mencari pria yang setara atau mungkin di atas kita kalau mau hidup enak. Tapi Hendrik lumayan tampan dan penurut, Anda tidak perlu menjinakkannya lagi karena sudah patuh, ucap Soya santai. Mona bergidik ngeri, bisa-bisanya dia mengatakan menjinakkan dengan seenteng itu. Tidakkah dia berpikir kata itu hanya pantas untuk hewan? Padahal sebelumnya aku berpikir mungkin saja dia menyukai Mona. Karena meskipun dia dan Mona sering bertengkar, tapi kan sering sekali kejadian bertengkar lalu jatuh cinta. Andrea menggeleng pelan. Kenapa sekarang Soya si pemalas banyak bicara ya? Ya begitulah, Anda tidak tahu saja banyak teori konspirasi di kelapa saya. Apalagi ketika memikirkan teori cinta kalian bertiga. Dia tidak mungkin menyukai saya. Lagi pula sudah ada orang yang mengisi hati saya, jelas Andrea. Tentu saja ucapan Andrea membuat mereka yang ada di mobil terkejut bukan main. Siapa yang sudah berhasil merebut hati Bu Bos mereka? Wah, Anda diam-diam menghanyutkan juga. Sudah ada calon tapi tidak ada pemberitahuan. Mona terkejut bukan main. Itu artinya Anda sudah tidak memikirkan pria itu kan? Cekait. Mereka berdua terantuk saat Andrea tiba-tiba menginjak rem secara mendadak. Siapa yang kamu maksud Mona? Ujar Andrea terdengar marah. Mona menelan ludahnya gugup. Bu, bukankah pria yang akan menikah dengan adik Anda itu? Hah? Yang benar saja. Saya tidak mungkin memikirkan pria itu lagi. Biarkan saja dia mau melakukan apapun, berhubungan dengan siapapun, saya tidak peduli. Saya kesal mendengarnya Mona, jangan sampai tekanan darah saya naik karena kamu membahas masalah ini lagi. Soya melirik Mona yang kini terkejut bukan main. Andrea tidak main-main ketika mengatakannya. Luar biasa sekali, Mona memancing amarah atasannya. Mobil itu kembali melaju dengan kecepatan yang membuat orang mengelus dada sabar. Bagaimana tidak? Andrea sekarang membawa mobil seperti orang kesetanan. Ini semua gara-gara kamu Simon, kenapa kamu membahas seseorang yang tidak ingin dibahas Bu Bos? Mona mendengus. Ya mana aku tahu kalau Bu Bos akan semarah ini. Lagi pula aku yang lebih tua, tapi rasanya sangat terintimidasi saat Bu Andrea berbicara. Andrea bukannya tidak dengar, dia sebenarnya juga bingung kenapa dia semarah ini ketika Mona membicarakan tentang Rio. Lebih tepatnya dia akan teringat kembali pengkhianatan yang dilakukan oleh pria itu dan adik angkatnya. Andrea terkadang masih tidak percaya kalau seseorang yang dia percaya dan kasihi akan berniat sekeji itu padanya. Kalau sampai hal itu tidak Andrea ketahui, maka sekarang Andrea mungkin sudah mati karena mereka berdua. Perasaan takut itu selalu muncul meski Andrea berusaha untuk menepisnya. Andrea tidak tahu lagi kenapa dia belum bisa mengenyahkan bayang-bayang yang membuatnya dilanda rasa takut. Mereka sampai di tempat pertama yang dikunjungi. Letaknya cukup dekat dengan daerah pegunungan. Kalau dilihat-lihat jarak tempat ini dengan pusat perbelanjaan cukup jauh. Bahkan jauh juga dari wilayah perkampungan atau daerah berpenduduk. Bu Bos, tempat ini sebenarnya cukup bagus dan strategis. Apa kita pilih tempat ini saja ya? Biasanya tempat pertama adalah tempat yang bagus. Andrea dengan cepat menggeleng. Tidak bisa. Kita harus menyurvei semuanya kalau ingin mendapat pilihan yang bagus. Jangan gegabah untuk mengambil pilihan, jelas Andrea. Andrea kalau sedang dalam mode kantor dan bekerja maka dia akan serius. Mungkin kalau James melihat sikapnya ketika berada di kantor, James akan merasa Andrea itu punya kepribadian ganda. Lagi pula Andrea bukannya orang yang ekstrovert.
Dia hanya seseorang yang bisa bersikap sesuai situasi. Toh juga dengan James, Andrea bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau di depan rekannya dia harus menampilkan sosok atasan yang memiliki wibawa agar tidak mudah ditindas begitu saja. Meski terkadang Andrea ingin barbarian di kantor. Namun ada nama Daddy yang harus dia jaga kalau suatu saat para warga kantor mengetahui siapa dirinya. Mona sudah memesan penginapannya. Memang agak jauh dari sini, ucap Soya yang kini memberikan iPad milik perusahaan itu kepada Andrea. Saya mengerti. Mereka mampir di salah satu restoran yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Katanya memang jalan ke tempat ini dekat dengan jalur wisata, sehingga restoran bintang 3 berani berdiri kokoh menunggu pelanggan. Saya minta maaf Bu, saya memang terlalu ceplas-ceplos dan ikut campur masalah Bu Bos. Tapi saya jamin saya tidak punya niat buruk kok. Mona sebenarnya menyesal karena telah berkata demikian kepada Andrea. Tidak apa-apa, saya harap kamu tidak membahas pria itu. Saya suka ngeri sendiri kalau kamu membahasnya. Soya mengangguk setuju. Memang sih, kalau bahas mantan tidak akan ada yang senang mendengarnya. Jangan memancingnya lagi, peringat Soya. Andrea begitu menyeramkan ketika marah. Bukan pertama kali sebenarnya melihatnya marah. Hanya saja permasalahan yang ada terlalu sepele untuk disebut masalah. Nyonya, Anda tidak harus mengajak wanita itu untuk berada di kubu yang sama dengan Anda. Dari pengamatan saya, sepertinya dia memang sudah jatuh cinta dengan Tuan James. Justru akan sangat beresiko bila mengajaknya bergabung bersama kita. Entah sudah berapa kali pria parubaya itu memperingati majikannya. Selama ini dia selalu patuh dan setuju. Baru kali ini seorang Tony mau menentang rencana mengenai Andrea. Kamu benar, aku pikir dia hanya akan berada pada pusara cinta sesaat. Siapa sangka dia justru akan menjadi lawan yang tidak mudah untuk dihadapi, balas wanita itu. Tatapannya semakin lurus sembari mengeluarkan asap dari rokok yang dia hirup. Kehidupan keras yang sudah dia jalani dan pada akhirnya sampai di titik ini, tidak akan dia lepaskan begitu saja. Lalu harus aku apakan wanita itu? Tanya Kalia terdengar tajam. Haruskah aku menyingkirkannya? Tony menggeleng dengan cepat. Untuk saat ini belum bisa dipastikan. Karena bagaimanapun suatu saat wanita itu akan mewarisi perusahaan Celestine. Keluarga Celestine bukanlah keluarga yang mudah untuk ditaklukkan, apalagi mereka bekerja sama dengan pemerintah. Saya dengan adik dari Tuan Celestine merupakan pejabat penting negara. Wanita parubaya itu berdecih. Ternyata dia juga punya kekuasaan. Orang-orang kaya ini tidak akan pernah bisa menjadi semakin kaya kalau di belakangnya tidak ada orang dalam. Sementara orang yang bersusah payah dari titik terendah akan merasa tetap rendah. Begitulah hidup. Dia tiba-tiba saja memikirkan Julio. Putra kandungnya itu benar-benar mirip dengan pria bajingan yang meninggalkannya dan berselingkuh dengan wanita lain. Jika suatu saat Helik mati, maka posisi penerus akan diwarisi oleh James. Lalu ketika saat itu tiba, sudah dipastikan tidak akan ada tempat baginya di keluarga Artadov. Tidak bisa. Wanita itu perlahan bangkit dari tempatnya dengan emosi yang menggebu. Siapkan semuanya, tanpa terkecuali. Apa yang Anda maksud Nyonya? Tentu saja. Kita masih belum bisa memastikan bahwa wanita itu tidak ada di pihak kita bukan? Patah hati bisa saja menjadi alasan dia berbalik untuk menyerang James. Tony menghela nafas jengah, sepertinya Kalia masih kekeh untuk membuat wanita sepintar Andrea berada di pihaknya. Meski Tony akui, memegang Andrea di pihak mereka sama saja seperti satu jalan dua laba. Anda yakin cara ini adalah cara yang tepat? Pria itu mengangguk pelan, karena dia sudah melangkah maka dia akan meneruskannya. Tidak peduli resiko apa yang dia terima. Sudah cukup dirinya diremehkan karena terlahir menjadi anak pembantu. Sudah cukup dia terhina karena dianggap anak di luar nikah yang tidak berguna.
Kali ini dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, atau dia yang akan semakin menderita tidak bisa menyingkirkan dendamnya. Kenapa Anda memutuskan untuk mengikuti perintah Tuan, bukankah Anda membencinya? Itu benar, tapi perlu kamu ketahui. Untuk mendapat kepercayaan pria itu aku harus rela melakukan segalanya sebelum melakukan rencana yang lebih gila dari ini. Pria itu mengangguk setuju, dia sudah mengikuti tuannya dari lama, setidaknya dia punya alasan yang sangat kuat kenapa tuannya menyiapkan rencana balas dendam. Rasa sakit akibat dihina, diremehkan dan bahkan orang yang tersayang dibunuh begitu saja, siapa yang tidak geram? Rencana pernikahanku harus berjalan lancar. Meski sekarang harus tertunda karena masalah yang akan kutimbulkan. Padahal Anda bisa lebih kuat jika menikah dengan putri sulungnya, lalu kenapa Anda memilih mempersunting putri bungsunya yang jelas-jelas tidak akan mewarisi perusahaan Celestine? Pria itu menarik satu sudut bibirnya ke atas. Iya, kamu benar, menurutmu kenapa aku seperti itu? Saya tidak tahu. Riley punya kisah yang sama denganku. Dia hanya anak angkat yang sudah pasti selalu direndahkan. Entah apa alasan keluarga Celestine mengangkat satu anak lagi padahal jelas-jelas mereka sudah memiliki seorang putri. Bukannya hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa putrinya jauh lebih baik dari putri lain yang dia bawa. Terkadang saya tidak mengerti jalan pikiran Anda. Padahal saya membantu Anda karena perasaan bersalah karena saat itu pernah menabrak Anda. Pria yang tidak lain adalah anak haram dari keluarga Hilton itu hanya menganggukkan kepalanya. Paham. Aku tidak pernah meminta lebih padamu kan? Aku hanya ingin kamu membantu sesekali dengan bantuan kekuasaan yang kamu miliki. Aku memang pria yang sangat menyedihkan. Meski memiliki dendam dan ingin menghancurkan keluarga Hilton dengan menguasai kepercayaan dari pria tua baya yang merupakan ayah kandungnya, Rio tetap menaruh cinta yang tulus pada Riley. Mengenal wanita yang bernasib sama menyedihkan dengannya membuat hati Rio semakin tergerak semakin dalam. Apalagi mereka berada dalam posisi yang sama. Saat Rio dan Andrea berpacaran pun, Rio tidak pernah terang-terangan menunjukkan rasa sukanya. Mungkin pernah, itu pun karena rasa kagum yang dia miliki atas kecerdasan Andrea yang tidak perlu diragukan. Andrea juga kerap membantu Rio menyelesaikan tugasnya saat mereka kuliah bersama. Namun rasa sukanya tidak pernah meningkat, apalagi mereka menjalin hubungan tidak seperti kekasih pada umumnya. Mungkin Rio merasa bersalah karena memang selama pacaran, Rio tidak pernah menunjukkan keromantisannya secara nyata. Begitu Andrea mengatakan putus, dia sama sekali tidak masalah. Sementara itu di sisi lain, ketika Andrea melaksanakan tugas di luar sana, perusahaan mendapat masalah karena data internal perusahaan berhasil dicuri dan dijual di pasar gelap. Tuan Alvaro turun tangan langsung untuk menyelidikinya. Dia hampir saja kecolongan kalau saja adiknya memberitahu tentang data perusahaan yang berada di pasar gelap. Anehnya tidak mungkin data penting itu bisa diambil sembarang orang karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Saat ini pria parubaya itu duduk di sofa sembari memijat keningnya yang berdenyut akibat masalah ini. Suara ketukan pintu mengalihkan atensinya. Masuk. Dedi baik-baik saja? Tanya Riley khawatir. Dia tentu langsung datang ke ruangan presiden direktur ketika mendengar berita yang sudah tersebar luas di wilayah kantor. Tentu saja tidak baik Riley. Dedi tidak habis pikir, bagaimana bisa perusahaan kecolongan seperti ini. Untung saat ini langsung segera ditangani. Namun dari kejadian ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di waktu yang lain. Riley mengangguk paham, wanita itu duduk di sofa berseberangan dengan Tuan Alvaro. Dia menarik satu sudut bibirnya ke atas. Orang-orang penting yang dapat mengakses ini sebaiknya Dedi periksa. Bukannya kecolongan data perusahaan ini bisa saja dilakukan oleh orang terdekat. Dedi berdeci pelan. Kamu benar. Tidak menutup kemungkinan ada yang berkhianat.
Oh iya, Dedi minta jangan ceritakan masalah ini kepada Mami. Dedi takut dia khawatir berlebihan dan mungkin saja akan kembali bekerja. Dedi sudah sangat lelah membujuknya untuk tidak bekerja. Dulu Mami adalah wanita karir yang sukses. 2 tahun yang lalu, Dedi memintanya untuk beristirahat karena penyakit darah rendahnya yang sering kambuh. Iya Dedi, Raeli pasti jamin Mami tidak tahu. Kalau misalnya Dedi butuh bantuan jangan sungkan untuk menghubungi Raeli. Wanita itu bangkit dengan sebuah senyum kemudian berpamitan kepada dadinya. Sepertinya wanita itu sengaja keluar ketika mendengar banyak orang yang mungkin sedang berada di depan pintu ruangan. Mungkin orang-orang harus tahu siapa Raeli sebenarnya. Terkadang dia harus mengerjakan pekerjaan yang memuakkan dan melelahkan. Mungkin saat mereka tahu siapa Raeli sebenarnya, bukankah mereka tidak akan berani menyuruhnya? Raeli. Benar saja, Raeli melihat valet si biang gosip sedang menatap terkejut ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Valet melirik ruangan presiden direktur dengan ekspresi terkejut. Aku rasa posisimu tidak setinggi itu untuk masuk ke dalam. Raeli mengendikan bahunya acuh. Menurutmu bagaimana? Aku hanya datang untuk mengunjungi, maksudnya aku datang memang karena sempat dipanggil untuk ke sana. Valet mengernyitkan dahinya. Kenapa aku merasa tidak percaya ya? Tentu kamu harus percaya. Meskipun kamu tidak percaya, itu juga tidak akan berarti apa-apa untukku. Meninggalkan Raeli yang sengaja memancing rumor tentang dirinya, Tuan Alvaro justru dibuat penasaran akan sesuatu. Ini kan akses akun Andrea. Saya juga menyelidiki dengan baik. Hal inilah saya temukan, orang yang mengunggah data tersebut ke pasar gelap adalah akun ini. Wajah Tuan Alvaro tampak terkejut. Lebih tepatnya dia merasa aneh. Memangnya apa yang mau dilakukan Andrea sehingga dia menjual data penting perusahaan ke pasar gelap? Tidak mungkin rasanya putriku yang melakukan hal itu. Saya juga cukup terkejut Tuan. Sepertinya memang ada yang sengaja mau menjebak Nona. Karena memang rumor mengenai pewaris dari Celestine Group sudah menyebar di kalangan pemegang saham. Pria parubaya itu menghela nafasnya jengah. Siapa yang mencoba mengadu domba seorang Dedi dengan putrinya? Tuan. Maaf kalau saya bertanya. Apakah memang Nona Andrea yang akan menjadi pewaris? Tentu saja. Asisten kepercayaannya mengangguk lega. Meski ada hal yang sebenarnya ingin dia katakan, namun belum ada cukup bukti untuk itu. Sehingga dia belum berani untuk mengatakannya dengan berani. Lalu bagaimana dengan Nona Raeli? Tuan Alvaro mengangguk paham. Memang secara hukum dia juga pantas menjadi bagian dari kandidat pewaris. Tapi setelah melihat kemampuan dan kesiapan Raeli, aku rasa dia memang tidak cocok mengemban tugas sebesar ini. Pria itu sempat terlihat berpikir. Sebentar lagi dia juga akan menikah dengan anak keluarga Hilton. Untung kalau keluarga itu tidak menyusahkannya, namun aku tidak akan membiarkan dia menyusahkan anakku. Kita tidak tahu apa yang pihak Hilton rencanakan setelah menggaet 2 putriku sekaligus, ujarnya lagi dengan helaan nafas. Dari kejauhan Kelvin bisa melihat nyonyanya yang sedang bercanda dengan teman-temannya. Begitu Kelvin mengatakan pada James kalau saat ini Nyonya Andrea sedang berada di restoran tersebut, Tuan James segera menyuruh Kelvin untuk berhenti. Apa yang sedang dia lakukan? Bercanda bersama rekan kerja, jawab Kelvin jujur. Anda mau kembali ke penginapan? Tanya Kelvin. Mungkin saja tuannya itu sudah bosan dan ingin segera kembali. Tidak. Namun sepertinya jawaban James masih sama seperti tadi. Mengingat mereka juga cukup lama berada di pinggir jalan seperti ini. Kamu sudah memastikan penginapannya sama dengan wanita itu kan? Tentu saja Tuan. Bukankah Anda bahkan membeli penginapannya? Itu karena aku ingin menambah investasi untuk perusahaan agar tidak terpaku pada pengembangan game. Saya pastikan Nyonya Andrea akan terkejut melihat keberadaan Anda di sini. Diam-diam James menarik kedua sudut bibirnya,
namun dengan cepat dia tepis sebelum Kelvin menyadarinya. Toh juga dia hanya sekalian pergi untuk berkunjung ke tempat tersebut, mengingat James baru saja membeli penginapan yang akan mereka tempati. Kita kesini karena memang berniat menambah investasi baru di bidang perhotelan, jadi tidak ada kaitannya dengan menemui Andrea, ralat James yang membuat asistennya itu menahan senyum. Tentu saja, James pasti punya ego yang sangat tinggi dan tidak boleh tersentil. Jadi untuk sekarang Kelvin iyakan saja. Namun ketika James sudah berubah menjadi pria yang mencintai wanitanya, mungkin dia tidak akan terkejut akan hal itu. Meski kalau untuk saat ini sulit mengatakan bahwa tuannya sudah jatuh hati. Yang jelas dia sangat bersyukur ada Nyonya Andrea yang hadir di hidup tuannya. Tidak disangka mereka akan pulang cukup malam. James meminta Kelvin untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Andrea. Sayangnya wanita itu kembali menyentuh hal yang tidak James sukai. Alkohol adalah hal yang ingin James jauhkan dari Andrea. Karena wanita itu akan sangat kasar ketika berhadapan dengan alkohol. Hahaha, aku punya pria yang menempati hatiku kok. Jadi Hendrik itu bukan apa-apa, ujar Andrea meracau. Hei siapa kau? Tunjuk Andrea kepada Mona dan Soya yang saat ini saling pandang satu sama lain. Lihatlah aku Andrea Celestine. Kelvin kembali menjemput nyonyanya setelah berhasil membujuk dua wanita yang bersama Nyonya Andrea. Bisa gawat kalau Nyonya Andrea mabuk di tempat umum dan bertemu pria jahat. Kamu lelaki yang waktu itu kan? Kamu ada urusan apa kemari? Tanya Mona yang belum mau menyerahkan Andrea yang sedang mabuk padanya. Pria itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bagaimana bisa dia menjelaskan kalau dia itu asisten kepercayaan suaminya, alias pengawalnya? Sedang Nyonya Andrea sendiri belum memberitahu mereka mengenai dirinya yang sudah bersuami. Anda dapat mempercayakannya pada saya. Wanita di sebelah Nyonya Andrea yang lebih pendek tampak menjauhkan Kelvin dari Andrea. Kami tidak bisa percaya begitu saja dong. Lagi pula kami akan pulang dan mengantar Bu Andrea ke penginapan. Anda lebih baik menyingkir, ujar Soya lebih galak dari Mona. Gawat. Kelvin berada dalam posisi sulit. Kalau seperti ini bagaimana dia bisa membawa Nyonya Andrea? Atau dia biarkan saja kepada dua wanita ini? Sejenak Andrea tersadar namun kembali terkekeh tidak jelas. Oh Kelvin kamu datang. Sendiriankah? Mana kulkas dua pintu itu, apa dia bersembunyi? Dengar saja kalau Nyonya Andrea mengenal saya. Tidak mungkin saya mau membawa orang yang tidak mengenal saya. Kami tidak percaya begitu saja. Bisa saja kan nama kamu bukan Kelvin. Kelvin menghela nafas jengah. Ternyata lebih baik berhadapan dengan Tuan James ketika marah daripada berhadapan dengan dua wanita banyak bicara dan berpikir negatif ke arahnya. Pria itu dengan terpaksa membuka isi dompetnya dan mengambil kartu identitas. Memperlihatkannya kepada dua wanita yang tidak percaya padanya. Apa setelah melihat ini Anda berdua sudah bisa percaya? Mona mencoba melihat dengan jelas dan melirik Soya. Bagaimana menurutmu? Mungkin saja pria ini adalah kekasih yang disembunyikan Bu Andrea, bisik Mona yang sebenarnya terdengar oleh Kelvin dengan jelas. Iya juga, lagi pula wajar Nyonya Andrea menyembunyikan pria setampan ini. Apalagi kalau dilihat dari gayanya, pria ini pasti bukan orang sembarangan. Setelah hampir 20 menit membujuk kedua wanita itu, akhirnya Kelvin bisa membawa nyonyanya kembali. Meski Kelvin harus menahan sabar karena nyonyanya kembali meracau, pada akhirnya dia bisa membawa Nyonya Andrea masuk ke kamar Tuan James. Ketika masuk ke kamar pun Kelvin sudah ditunggu oleh James. Terlihat ketika pria itu duduk di pinggir ranjang dengan pandangan kosong. Kamu sudah membawanya? Iya. Siapa kamu? Andrea mendorong Kelvin yang baru saja memapahnya dan bergerak untuk merebahkan dirinya di atas ranjang. James tidak tahu saja kalau sepanjang perjalanan tadi Andrea terus meracau dan menyumpah serapahi James.
Sesekali Kelvin menyetujui apa yang memang dikatakan Andrea saat mabuk. Serahkan padaku, kamu bisa pergi sekarang. Baik Tuan. Tidak disangka bahwa Andrea akan kembali meracau tidak jelas. Karena memang berada di bawah pengaruh alkohol. Wanita itu bertelungkup dan menguasai seluruh ranjang. Seakan-akan sengaja tidak memberikan izin untuk James mendekat ke arahnya. Ketika James hendak mendekat, maka Andrea akan ke tempat itu dan tidak membiarkan James untuk sekedar duduk. James bahkan tidak sengaja menduduki betis Andrea karena wanita itu banyak bergerak. James jadi kesal sendiri dan kini memilih berdiri di tepi ranjang. Sepertinya malam ini dia tidak akan dibiarkan tidur di ranjang. Aku sudah bilang padamu untuk menjauhi alkohol. James meraba ranjangnya hingga berhasil menyentuh lengan Andrea. Segera setelah merasa pakaian Andrea masih terasa kusut, James menggeleng pelan. Kamu belum berganti pakaian. James bingung, dia tidak mungkin menggantikan pakaian dari Andrea. Lalu tidak mungkin juga meminta Kelvin melakukannya. Yang ada dia hanya akan semakin marah kalau sampai Kelvin melihat apa yang tidak bisa dia lihat. Sejenak James mengingat ucapan Andrea, meski James tidak bisa melihatnya, bukankah James masih bisa merabanya? Pria itu segera menggeleng mengusir pikiran-pikiran tidak waras yang bersarang di kepalanya karena godaan Andrea. James sampai keheranan kenapa dia bisa seperti ini sekarang. Apa memang karena dipengaruhi oleh Andrea? James membiarkan saja dan dia memilih untuk berbaring di sofa. Tidak ada tempat untuknya di ranjang ketika Andrea menguasai semuanya. James, panggil Andrea setengah meracau. Apa itu kau? James tidak menjawab panggilan dari Andrea yang memang masih meracau-racau tidak jelas. Tidak mungkin kan? Pria itu mana mungkin menemuiku? Aku pasti berhalusinasi, dia kan tidak tertarik padaku. Mungkin dia juga tidak akan peduli kalaupun aku selingkuh dengan Kelvin. James terkejut bukan main, dia merasa sedikit tersulut ketika Andrea mengatakannya dalam pengaruh alkohol. Pria yang awalnya hendak berbaring di sofa, mengurungkan niatnya dan kini mengambil tempat di pinggir ranjang. Aku benar-benar di sini. Andrea yang masih setengah sadar berusaha menatap lawan bicaranya, kemudian berkedip beberapa kali dan ini tangannya terulur untuk menyentuh wajah yang tegas itu. Oh, ini benar-benar kamu James. Aku kira hantu, hehehe. Tidak ada hantu setampan diriku. Kamu percaya diri sekali, mana mungkin kamu tahu dirimu tampan. Itu mudah, buktinya kamu tergila-gila padaku bukan? Andrea terkekeh kecil. Aku kalah telak. Sialnya aku memang menyukaimu. Lalu kapan kamu akan menyukaiku? James terdiam, dirinya saja masih bingung dengan apa yang sebenarnya Andrea inginkan. Apa wanita itu benar-benar menyukainya apa hanya kasihan saja? Istirahatlah, kamu terlalu banyak minum alkohol. Sudah aku katakan untuk menjauhi minuman itu kalau kamu cepat kalah dengan alkohol, jelas James. Andrea mengerucutkan bibirnya kesal. Kenapa kamu begitu menyebalkan James? Iya aku tahu. Fokus Andrea mendadak teralih pada bibir ranum milik prianya. Dia menelan ludah gugup meski setengah sadar, Andrea benar-benar menginginkan bibir itu. Mendekatlah. Tidak. Aku tahu kamu pasti mengincar bibirku. Andrea menarik satu sudut bibirnya, kemudian menarik tengkuk James dan mengecup bibir yang dari tadi berusaha menggodanya untuk disentuh. Berbeda dari sebelumnya James tampak diam menikmati kecupan lembut bercampur aroma alkohol dari bibir Andrea. Seakan-akan James membiarkan Andrea mengecup bibirnya. Matanya membulat sempurna ketika merasakan kini James membalas ciumannya. Hal itu membuat Andrea terkejut bukan main dan melepaskan paksa tautan yang menggairahkan itu. James yang ikut terkejut karena tindakannya, memilih untuk bangkit dan menjauh dari Andrea. Wanita yang kini tidak bisa menahan rona merah di wajahnya yang bercampur dengan rona akibat mabuk. Wajah Andrea kembali bersemu dengan cepat.
Dirinya benar-benar masih belum bisa kembali ke kenyataan bahwa baru saja dia dan James berciuman. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.